Oke. Mute lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Hirman Waluyo, yang kedua ada Tifal Maulana Yusuf, yang ketiga ada Krisna Lavendra Irawan, dan yang terakhir ada Sofyan Ramdan. Nah, di sini kami akan memaparkan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu dengan judul proposal Thrift Shop the Second. Nah, jadi di sini menjelaskan Thrift Shop the Second dengan mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan dosen pengampu yaitu Ibu Catherine Rumambo Mogot Pandin, ST MKOM MBA. Oke, next. Nah, jadi di sini pembahasan materi yang akan kita bacakan yaitu yang pertama dari bab 1 pendahuluan, bab 2 rencana pemasaran, bab 3 perencanaan produksi, bab 4 rencana tenaga kerja, bab 5 rencana keuangan, dan yang terakhir bab 6 penutup. Nah, pendahuluan. Nah, sini saya akan membacakan pendahuluan. Nah, jadi ciri-ciri produk dan jasa fashion merupakan salah satu hal yang berperan penting dalam menciptakan identitas diri, khususnya bagi para remaja saat ini. Melalui fashion, para remaja merasa lebih dikenal dan dianggap di lingkungan sosialnya karena memiliki gaya busana yang berciri khas. Sehingga, dengan kata lain, pada usia remaja, mereka cenderung memiliki budaya yang konsumtif khusus di bidang pakaian. Nah, pembahasan materi. 1. Analisis peluang pasar. Nah, dari analisis peluang pasar ini ada 3 poin. Nah, di situ yaitu pertama kebutuhan, yang kedua permintaan, yang ketiga yaitu produk. Terus yang kedua itu ada analisis SWOT. Nah, analisis SWOT ada 4 poin. Yang pertama strength atau kekuatan, yang kedua weakness, kelemahan, yang ketiga opportunities yaitu peluang, dan yang keempat yaitu threat atau ancaman. Nah, sini visi misi yang kami cantumkan. Nah, di sini yang kami cantumkan yaitu pertama, visinya itu menjadi thrift shop yang memiliki daya saing tinggi di daerah Bandung dan sekitarnya. Nah, terus dari misinya, yang pertama yaitu mendapatkan produk thrift shop Jati Stop Thrift Nangor yang berkualitas dengan melakukan proses penilaian yang ketat. Nah, yang kedua yaitu menjaga kualitas produk thrift shop atau the second pada proses pembersihan. Terus yang ketiga, meningkatkan dan mengefektifkan promosi produk thrift shop. Nah, the second ini melalui media online. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Sofyan. Untuk proses produksi bagian saya Oh iya, maaf. Jadi untuk proses produksi sendiri di sini ada cara produksinya ya, yaitu yang hal yang pertama yakini kita harus memesan bal baju kepada distributor gitu. Nah, lalu kemudian setelah bal sampai dan mulai untuk mengsortir pakaian, lalu setelah itu masuk ke dalam sesi sterilisasi pakaian atau pakaian itu harus mencuci pakaiannya terlebih dahulu gitu sebelum eh, dijual itu si pakaiannya. Lalu tahap terakhir itu setelah kita mencuci pakaiannya, kita melakukan pengeringan pakaian. Pakaian pun disetrika dengan rapi dan dimasukkan ke dalam gudang pakaian siap jual gitu. Jadi kita juga harus membutuhkan alat-alat lain gitu untuk mensortir bajunya itu seperti mesin atau peralatan yang diperlukan di antara lain yaitu mesin cuci, lalu ada sabun, setrika, ember, kemasan, laptop, printer, handphone, dan alat-alat yang lain seperti gunting, lakban air, backdrop, tripod, lighting, dan hiasan dinding untuk kebutuhan aspek fotografi gitu. Lalu untuk target produksinya itu sendiri kita itu di second ini yakni 80 pieces dalam 1 bulan gitu, memproduksi 80 pieces baju
dalam 1 bulan. Nah, apabila produksi yang dilakukan oleh sekian selama 3 bulan, maka penghasilannya menghasilkan produk sebanyak 240 pieces gitu. Nah, jadi untuk perhitungan harga pokok produksi sendiri, hoodie misalnya dari hoodie itu harga balnya itu 5.800.000 dan jumlahnya itu ada 100 pieces. Nah, jadi di harga per unitnya itu dijual dengan harga 29.000 gitu. Jadi dari sweaternya juga harga balnya misalnya 5.500.000 dengan jumlah 100 pieces, maka harga per unitnya 22.000 kita jual gitu. Jadi lebih murah gitu dan lebih memikat si pelanggannya juga gitu. Nah, untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Sopian untuk aspek tenaga kerja. Baik, terima kasih. Untuk di aspek sumber tenaga kerjaan, yang pertama kebutuhan tenaga kerja. Kami di sini perencanaan yang kami terapkan adalah perencanaan top down, yang dimana penentuan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang akan direkrut telah disesuaikan dengan rencana yang menyeluruh dari perusahaan, baik untuk jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang. Nah, pada tahap awal ini kami akan merekrut 8 posisi. Yang pertama, manajer umum dengan gaji 3 juta per bulan. Yang kedua, manajemen keuangan dengan gaji 2.500.000 per bulan. Yang ketiga, manajemen pemasaran dengan gaji 2.500.000 per bulan. Yang keempat, manajemen produksi dengan gaji sama 2.500.000 per bulan. Yang kelima, manajemen sumber daya dan administrasi yang dengan gaji 2.500.000 per bulan. Lalu, yang keenam ada pramuniaga atau kasir dengan gaji 2 juta per bulan. Dan selanjutnya ada admin online shop dengan gaji 2 juta per bulan. Dan yang terakhir bagian gudang dengan gaji 2 juta per bulan. Nah, yang selanjutnya ada keahlian apa aja sih yang diperlukan? Yang pertama, di manajer umum ada keahlian yang diperlukan. Satu, relationship management, leadership, komunikasi yang baik, team building, dan problem solving yang baik. Yang selanjutnya manajemen keuangan dengan keahlian keterampilan analisis, kemampuan mengoperasikan software analisis keuangan, kemampuan berpikir kreatif dan terstruktur, ketelitian, dan kemampuan membuat dan membaca laporan keuangan. Yang selanjutnya di manajemen pemasaran dengan kebutuhan keahlian kreatif dan juga inovatif, menguasai public speaking, mampu menganalisis kebutuhan pasar, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, dan kemampuan memasarkan produk melalui sosial media. Selanjutnya ada di manajemen produksi, yaitu ada 4 keahlian yang dibutuhkan. Yang pertama, kemampuan mendengarkan, menentukan prioritas, melihat dari sudut pandang pengguna, dan analisis. Dan terakhir, manajemen sumber daya manusia dan administrasi, ada 3 keahlian. Yang pertama, komunikasi, kemampuan analisis, keterampilan membangun hubungan dengan kualitas kepemimpinan. Selanjutnya ada kompensasi. Kompensasi akan diberikan kepada karyawan ketika mengalami peningkatan penjualan pada waktu-waktu tertentu. Besarnya kompensasi adalah sebesar 5% dari laba yang diperoleh. Dan yang terakhir dari rencana tenaga kerja ada susunan personalia. Bisa di next. Nah, berikut adalah struktur susunan personalia di perusahaan kami yang kami buat. Yang pertama ada pemilik, yaitu kami kelompok 1, manajer umum Ipal Maulana, manajer pemasaran ada Hilman Koluyo, manajer produksi ada Krisna Lapendra, manajer keuangan ada saya sendiri, dan manajer sumber daya dan administrasi sama Hilman Maluyo. Selanjutnya akan dilanjut oleh Tifal Maulana. Baik, saya akan menjelaskan perencanaan marketing. Jadi yang pertama itu ada riset pasar, ada second, ya,
toko yang kami buat ini akan menggunakan metode buyer persona. Jadi di sini tuh kita mengenali perilaku dari customer kita. Nah, dengan menentukan target pasar di mana usianya itu 15 sampai 30. Nah, 15 dari 30 itu paling yang benar prioritas itu dari 15 sampai ke 22 gitu ya. Di mana anak mudanya itu masih fashionable gitu. Terus mengenali kompetitor. Untuk mengenali kompetitor, the second ini kita akan menjadi customer bayangan. Maksudnya itu kita melihat-lihat channel-channel atau informasi-informasi dari yang lain gitu. Terus ada tambahannya juga dari target pasar. Target pasar dengan kan kita itu berjualan dengan online. Maka di sini rencana kita itu bila sesuai profitnya itu sesuai dengan apa yang kita targetkan, maka kita akan membuka 3 toko lagi di kota-kota besar. Lalu target penjualannya itu yaitu adalah 10 juta. Dilihat dari target the second. Nah, ternyata penjualan kami ini mampu menembus laba besi sebesar 9 juta. Maka kita bisa menghitung persentase penjualannya, yaitu dengan cara yang tadi 10 juta itu dengan 9 juta per 10 juta dikali 100%. Terus rencana kita juga bakalan ada tambahan 20% peningkatan setiap bulannya gitu. Jadi kita bisa dihitung-hitung itu 110% dikali 10 juta yang tadi. Jadi totalnya itu minimal penjualannya itu adalah 11 juta. Seperti itu. Next, lanjut slide. Nah, lalu yang berikutnya ada customer value atau perencanaan marketing. Dari yang satu itu produk. Nah, the second ini jadi sebuah bisnis yang bergerak di bidang fashion dengan produk yang dijual itu berupa pakaian bekas. Tapi walaupun bekas, di sini tentu dengan kondisi yang masih bersih atau masih siap pakai, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Krishna itu. Jadi ada tahapan di mana pembersihan dan pemilahan seperti itu. Terus ada merek logonya. Ya, nanti mungkin di Word-nya ada. Terus kemasannya udah ada tadi bentukan dari kemasannya. Oke, langsung kita ke harga. Tadi harga di sini, harga jual produk the second ini adalah misalkan hoodie-nya itu 75, sweater-nya 65, cardigan-nya 30.000, celana chinos 60.000 ya, dan lain sebagainya. Dengan harga jual pesaing itu lebih besar. Ya, hoodie 90.000, sedangkan kita ngejualnya 75.000 gitu. Jadi kita mencoba untuk membuat harga yang lebih murah tapi dengan barang-barang yang lebih berkualitas gitu. Terus ada potongan harga. Potongan harga itu ada diskon 15% bagi 5 orang pembeli pertama di tahun, misalkan di tahun 2023 itu ada 5 orang, maka dapat diskon. Terus diskon 10% bagi orang yang belanja 5 pieces seperti itu. Terus cara pembayarannya ini cukup mudah. Kita tinggal masuk aja ke aplikasi atau ke website, nanti dipilih produknya, terus di check out, lalu klik bayar. Itulah seperti pada umumnya lah. Terus saluran distribusi. Nah, untuk saluran distribusi di sini kita mulai dengan misalkan di tempat saya gitu ya, di rumahnya di saya aja. Terus cara pengindustrian produknya kita langsung ke pelanggan, jadi bisa dari mulut ke mulut juga gitu, atau bahwa kita tuh punya toko online gitu. Terus kita juga ke pengecer juga seperti itu. Terus alasan memilih pendistribusian karena berhubungan kami ini pembisnis online, maka dari itu otomatis cara penjualan kami itu harus langsung juga gitu kepada konsumen. Tuh. Terus distribusi, nah, kami mengambil dari barang distributor baju bulk, baju thrift yang tentu berkualitas. Gitu. Terus bagian promosi, untuk boleh di next slide-nya.
Nah, untuk ini kita ada jenis tahapan, ada awareness, ada consideration, ada decision. Nah, channelnya di Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Jadi kan banyak nih sekarang itu pengguna-pengguna yang menggunakan TikTok, Instagram yang seperti itu untuk membuat konten biar orang-orang pada tahu gitu. Kalau kita ini punya produk yang bagus, punya produk yang nggak kalah menarik gitu sama yang lain gitu. Terus biaya promosinya ini itu. Terus ada physical evidence. Nah, physical evidence ini jadi kita The Second ini akan ikut serta dengan festival-festival yang lain. Misalkan ada festival musik, kita ikut di situ buat ikut berjualan di situ. Nah, kayak gitu, kayak festival daur ulang gitu. Terus proses bisnis kami tercipta pada awalnya kami melihat keluhan untuk para mahasiswa remaja yang ingin berpenampilan menarik, tapi budgetnya itu kurang. Nah, maka kita gunakan untuk lebih memperkecil gitu harga jualnya yang tadi. Terus yang berikutnya ada people. Nah, untuk saat ini kita lebih memfokuskan bisnis pada online shop saja gitu. Mungkin dari saya segitu aja. Mungkin ini akan dibacakan oleh saya aspek keuangan. Nah, di sini ada biaya promosi. Nah, jadi di sini biaya promosi itu kuota misalkan ada 300.000 per bulan, biaya dan lain-lain, biaya lain-lain itu 100.000 per bulan. Nah, jadi sumber pendanaan di sini modal awal yang diperlukan dalam mendirikan usaha ini adalah sebesar 30 juta. Sumber modal kami berasal dari modal pribadi dari pemilik perusahaan. Nah, di mana pemilik perusahaan ini terdiri dari 5 orang yang masing-masing mengeluarkan modal sebesar 6 juta. Nah, mungkin ini aspek keuangannya ya, bisa bisa yang ditampilkan ini sekilas saja. Jadi ini aspek keuangan, kebutuhan dasar modal awal. Nah, selanjutnya ya ini ada kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulannya yaitu melihat dari beberapa aspek yang kami buat dalam bisnis dagang, yaitu menjual produk pre-loved yaitu The Second, kiranya pelaksanaan realisasi usaha ini dapat dilaksanakan. Dilihat dari aspek keuangan yang telah disajikan bahwa bisnis ini layak dan bisa dijalankan. Dengan begitu, maka bisnis ini tentunya bisa menjadi bisnis yang memberi peluang untuk para wirausaha yang ingin memulai bisnis yang memberi peluang untuk bisnis dalam bidang fashion yang berorientasi pada fashion pre-loved yang mempunyai barang yang berkualitas, branded, tetapi juga murah. Nah, di sini saran dari kami juga yaitu ya sebaiknya dalam melakukan bisnis ini pengembangan lebih lanjut bisa dilakukan dalam pemasaran offline. Nah, jadi promosi yang gencar agar terus dilaksanakan supaya usaha ini terus berkembang. Dengan demikian, kita juga harus bisa mengiringinya kan, dengan perkembangan fashion dan juga selera dari masyarakat. Nah, jadi kita juga harus mengikuti perkembangan zamannya, gitu kan, perkembangan zaman dari dunia fashion ini. Oke, mungkin sekian saja pemaparan materi dari kelompok kita. Mohon maaf bila ada kekurangan kata. Dicukupkan, mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.